Jadi gue mau cerita tentang cerita senior gue. Di sekolah gue tuh ada yang namanya live-in. Live-in itu tuh kayak lu tinggal di suatu desa dan lu ngikutin semua kegiatan di desa itulah. Ini cerita sekolah apa, SMA lu atau? Iya, pas gue SMA. Kira-kira pas tahun 2019 lah. Oke. Jadi di tahun 2019 itu gue seangkatan, kita tuh live in di desa, pas banget di belakang Candi Prambanan. Tapi gue lupa nama desanya apa. Nah, gue pas live in itu tinggal berdua sama teman gue namanya Audrey. Dan itu tuh beneran desanya yang masih rumah ke rumah pun jaraknya juga jauh, kanan kiri emang hutan dan emang sama sekali nggak ada penerangan. Oh, desaan banget. Masih desa banget, bahkan sinyal pun nggak ada gitu kan. Nah, jadi di dekat rumah gue tuh cuman ada 3 rumah gitulah. Dari 3 rumah itu gue sama Audrey dan teman-teman gue emang janjian kita mau pergi ke suatu rumah yang emang jauh banget dari tempat gue dan Audrey tinggal, karena kita mau kebaktian. Kan gue sekolahnya Katolik kan. Nah, pas gue sama Audrey mau pergi dari rumah, kan di situ kita tinggal masih tetap ada orang tuanya kan. Jadi kayak orang tua asuh kita lah. Namanya Bu Eno sama Pak Eno. Di situ Bu Eno bilang ke gue sama Audrey, "Mbak, nanti pas perginya hati-hati ya. Maksudnya saling jaga satu sama lain, ngomongnya juga jangan ngasal." Di situ kita dengerin kata Bu Eno. Terus abis itu, tapi kan gue sama Audrey penasaran ya. Di situ kita nanya ke Bu Eno, "Emang kenapa, Bu?" Nah, sebelum berangkat, di situ Bu Eno akhirnya cerita lah ke kita. Kurang lebih 4 atau 5 tahun sebelum angkatan gue live in, tuh sempat ada peristiwa yang ngebuat, intinya jadi setiap live in tuh jadi jauh lebih apa ya, jauh lebih diperhatiin lah kita. Pokoknya jauh lebih dijaga. Jadi pas 4 atau 5 tahun yang lalu tuh sempet juga ada kegiatan live in kan. Emang dari sekolah gue tiap tahunnya tuh ada kegiatan live in. Nah, cerita ini tuh, peristiwa itu tuh kejadian sama anak yang tinggal juga di rumah Bu Eno, kakak kelas gue namanya Andrew. Nah, di situ pas tahun mereka tuh satu rumah masih tinggalnya berempat, jadi masih hitungannya ramai kan. Satu rumah 4 anak gitu. Iya, satu rumah 4 anak. Di situ mereka juga sama, lagi pengen pergi untuk ke acara kebaktian. Di situ Bu Eno juga ngasih tahu gitu ke mereka kayak, "Mas, nanti pas berangkat hati-hati, saling jaga satu sama lain, ngomongnya jangan ngasal." Karena yang kayak tadi gue bilang kan, emang desanya emang masih desa banget gitu. Kebaktian itu mulai jam 8 malam. Jadi Andrew sama teman-temannya tuh pergi ya jam 7:30 lah. Jalan kaki gitu, Chef, ke tempat kebaktian. Jalan kaki. Emang di situ transportasi juga masih amat sangat terbatas. Dan emang dari pihak sekolah juga emang gak dibolehin bawa transportasi kan. Jadi mau gak mau ya emang harus jalan. Nah, itu kan udah gelap ya, sama sekali gak ada penerangan. Nah, mereka tuh cuman boleh bawa lilin karena emang selama seminggu live in tuh HP dikumpulin ke guru-guru. Banget berarti. Iya, nah di situ Andrew sama 3 temennya jalan. Dan Andrew tuh emang orangnya iseng banget, terus nantangin gitu loh, jahil usil, gak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Nah, pas lagi mereka jalan, ya 3 temennya sih diem-diem aja. Ada satu temennya Andrew tuh yang emang penakut banget. Pas lagi selama di perjalanan, Andrew tuh kayak ngisengin, kayak niru-niruin suara ketawa atau gak, dia tiba-tiba suka ngisengin nyolek temennya. Sampai akhirnya temennya ngomong kayak, "Drew, jangan gitu bego, kan tadi udah dikasih tahu sama Bu Eno, jangan iseng aneh-aneh gitu kan." Maksudnya kan kayak, itu lu bukan di tempat lu, jadi lu masih respect lah. Udah, di situ Andrew masih ngisengin teman-temannya lagi kayak nunjuk-nunjuk pohon, bilang kayak, "Lihat bego, ada kuntilanak, ada setan gini-gini." Temennya di situ udah mulai nggak suka dong. Akhirnya ngingetin lagi ke Andrew, "Udah Drew, kalau misalnya beneran lu yang digangguin gimana bego?" Di situ Andrew dengan tenggilnya jawab, "Ya lagi gitu doang, masa takut." Nah, terus dari situ nggak lama kemudian
Andrew capek jalan karena emang jaraknya jauh kan. Akhirnya Andrew nyuruh teman-temannya untuk jalan duluan aja. Di situ ada temannya Andrew bilang, "Lu emang gak takut sendiri kan gelap gini, Andrew?" Terus di situ Andrew bilang, "Enggak lah, santai aja." Ya udah, temannya yang 3 lanjut jalan ke tempat kebaktiannya. Di situ Andrew istirahat dulu, duduk gitu loh kayak ada batu. Pokoknya di situ dia duduk. Nah, di sisi lain kan kebaktian udah mulai kan. Ya, kegiatan kebaktian berjalan lancar. Sampai akhirnya yang 3 temen itu kayak saling nanya gitu loh, Andrew mana kok gak nyampe-nyampe.